wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun secara online dalam acara Zoom meeting seperti biasa setiap pekannya ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita ya, nikmat sehat, nikmat iman Islam ya, sehingga kita hari ini bisa bertemu kembali. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Semuanya dibuka ya speakernya. Siap, Bu. Videonya. Sip. Yuk kita berdoa dulu. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kerelaan. Raditu billahi rabbil Islam wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil ya pembuka hati. Rohli sadri amri tambah ilmu. Rabbi zidni ilma ya, doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mbak Bika, tempatku sinyalnya jelek. Berarti cari Mbak, pindah cari yang sinyalnya bagus ya. Kalau di dalam rumah berarti keluar rumah ya, keluar rumah. Nah, yang sinyalnya jelek cari ganti, pindah posisi di mana sinyalnya bisa bagus ya. Oke. Pindah dulu nggak apa-apa Mbak Bika, cari tempat. Kalau masih di dalam kamar keluar ya, keluar. Tapi nggak usah naik pohon juga ya. Ya, oke. Hari ini kita Zoom meeting-nya. Kenapa Mbak? Pak Adi di mana? Oh, sebentar. Pak Bowo sudah bergabung belum ya? Oh, sudah ada belum ya? Yuk, siapa yang sudah bisa menemukan Pak Bowo? Sudah ada belum? Sudah enggak? Belum ada ya? Ya, Pak Bowo masih cari sinyal mungkin ya. Ya, kita tunggu saja. Oke.
Oke, hari ini seperti kalian ketahui, pekan kemarin kita sudah menyelesaikan PTS dari yayasan ya, sudah kalian kumpulkan juga. Dan untuk hari ini dan besok kalian mengerjakan PTS dari dinas ya, tapi untuk latihan saja ya. Yang hari ini itu yang dikerjakan adalah tematik. Tema 2 bagian 1 dan 2 ya. Untuk besok kita mengerjakan yang matematikanya ya. Dan tidak usah dikumpulkan. Cukup mengisi daftar saja di grup kelas kalau sudah mengerjakan ya, pakai checklist ya. Ya, sudah mengerjakan. Terus BTK-nya gimana? BTK-nya untuk yang kelas UBA karena belum dibagi modulnya, berarti hari ini murojaah saja yang disetor ya. Untuk yang buku yang tugas di buku ya. Yang tugas di buku modul berarti besok, mulai besok saja ya. Insya Allah besok kalian ada pendampingan belajar di sekolah. Jadwalnya siang ya, jadwalnya siang. Ada yang setengah 1, ada yang 1, ada yang jam 1 ya. Untuk kelas 4 jadwalnya hari Selasa dan hari Kamis, jadi 2 kali. Ya, 2 kali pendampingan pembelajaran di sekolah ya. Dan semuanya siang ya. Nanti ada yang datang jam setengah 1, ada yang jam 1. Hari ini insya Allah nanti di-share ya jadwalnya. Oke. Seperti biasa, yang boleh ke sekolah adalah yang sehat ya, yang sehat, keluarganya tidak ada yang sakit atau habis bepergian. Oke? Ya. Kenapa Mbak? Yang apa? Dibuka suaranya Mbak. Enggak, Bu, adikku Oh, adiknya iseng. Oh, adiknya iseng. Ini Mas Fadil kenapa angkat tangan ini ya? Menyerah apa mau nanya? Halo Mas Fadil. Mas Fadil Maulana. Ya. Kenapa itu angkat tangan? Mau tanya? Enggak. Oh, enggak. Oh, Mbak Dinda sekarang yang angkat tangannya. Kenapa Mbak Dinda? Enggak. Oh, enggak. Loh, piye toh? Ya, ini kan tulisannya raise hand. Raise hand itu kan berarti angkat tangan. Angkat tangan itu kalau nggak mau tanya berarti nyerah ya. Yo. Oh, salah pencet, salah pencet. Oke. Oh, coba-coba ini tadi kayaknya salah pencet ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, untuk hari ini karena kita sudah menyelesaikan unit plan yang pertama kemarin ya, sebelum PTS kita sudah menyelesaikan unit plan yang pertama. Masih ingat unit plan yang pertama itu apa? Tentang apa? Ayo, yang kemarin sudah kita selesaikan. Ya, tentang energi ya, selalu menghemat energi. Nah, setelah PTS nanti, setelah PTS ini ya, mulai hari Rabu, insya Allah kita masuk ke unit plan yang baru, unit plan yang kedua ya. Unit plan-nya seperti apa? Nah, nanti Bu Sri akan menjelaskan ya. Yang jelas, pakai buku modul yang baru. Sudah dapat toh kemarin? Wah. Siapa yang belum diambil buku modul barunya? Sudah. Ya, sip. Ada yang sudah buka-buka tentang apa? Belum. Oh, belum. Masih di dalam plastik jangan-jangan. Ya, jadi isinya kalau yang sudah baca, sudah dibuka-buka buku barunya itu tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Ya, di situ wah, sudah dikerjakan. Wah, kok rajin banget ya. Belum diminta mengerjakan, kok sudah mengerjakan. Wah, pinter banget ini. Berarti di rumah nggak ada kerjaan. Modul barunya sudah dikerjakan? Sudah sampai halaman berapa? Wah. Oh, karena nggak ada modul BTK ya, jadi yang dikerjakan modul tematik dulu ya.
Ya, oh Pak Adi sudah bergabung nih, Pak Bowo. Halo Pak Bowo. Pak Bowo masih belum ada suaranya. Oke. Jadi hari ini nanti Bu Sri dan Pak Bowo akan menjelaskan materi baru yang akan kita pelajari setelah PTS ini ya. Nanti Pak Bowo akan menjelaskan materi matematika pekan ini ya. Kita akan menjelaskan materi alur 7M-nya dulu ya di unit plan yang kedua ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Bu Sri lanjutkan? Enggak. Enggak ada. Oke. Pak Adi, halo. Pak Bowo, halo. Ya, halo. Pak Bowo mau duluan apa saya duluan? Ya, duluan aja. Saya nyambi ya, Bu. Oke, ya. Oke. Nanti Berarti saya ya, tidak on cam ya. oke. Ya. Berarti yang on cam siapa, Pak? Ya, apa? Nanti kalau ada penjelasan nanti saya tidak on cam tapi tetap ada saya jelaskan. Oke. Ini Ya. on cam yo nggak bakal lihat saya. Oke, Pak. Oke. Anak-anak sudah siap? Ya. Oh iya, karena buku modul yang pertama sudah habis, besok ketika pendampingan belajar di sekolah di bawah ya, jadi mau cek syiarnya. Oke? Iya. Nah, sip. Nanti Bu Sri tulis juga di grup. Oke. Besok masuknya jam berapa? Jam 12:30 dan jam 1. Nanti Bu Sri bagi Oh jadwal. iya. Oh iya. Siang Satu pokoknya. untuk Kuba atau Nabali. Tunggu saja jadwalnya, oke? Kuba apa Kuba B apa Nabawi B nanti dilihat. Oke. Sudah siap mendengarkan penjelasan dari Bu Sri? Oke. Sekarang semuanya siap mendengarkan. Di mute dulu ya suaranya, semuanya di mute, tapi tetap memperhatikan. Oke. Bu Sri akan share screen dulu. Bentar. Bentar ya, sebentar. Sedang membuka ini. Sudah kelihatan? Sudah. Bentar ya. Ya lah. Obrol dulu ke aku Sebentar. 2 juta. 4 juta loh. Apa ini yang 4 juta? Sudah. Oh ya, yang lainnya suaranya dimatikan dulu ya. Matikan dulu ya. Oke,
unit plan yang kedua itu judulnya adalah Orang Tuaku Pahlawanku ya. Jadi alurnya nanti masih ingat nggak 7M itu apa saja? Yang pertama apa? Apa yang pertama? Orang tua. Ya, yang pertama adalah mengagumi ya. Dan yang kedua menghayati, kemudian meneliti, yang keempat merealisasi, yang kelima mengkolaborasi, yang keenam mengaktualisasi, yang ketujuh memberi. Makanya disebut 7M karena depannya semuanya M ya. Ya, karena depannya semuanya M. Ya. Nah, itu enggak ada, makan minum enggak ada itu. Kalau ada nanti nambah jadi 8, 9M ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu mengagumi ya. Bisa dilihat? Terlihat, Mbak, Mas? Terlihat. Oke. Mengagumi, kita akan mentadaburi surat At-Taubah ayat 105 yaitu tentang perintah bekerja ya. Bekerja dalam rangka atau dalam bingkai keimanan terhadap Allah. Ya, kenapa sih manusia itu harus bekerja ya? Nanti kita akan melihat mentadaburi ayat ini ya, surat At-Taubah ayat 105. Seperti biasa kita akan coba belajar menghafalkan. Kemudian kita tadaburi ya, isinya tuh apa sih ayat ini? Ya, tuh. Itu alur 7M yang pertama itu mengagumi. Kemudian yang kedua yaitu menghayati. Bisa kalian lihat di situ? Menghayati itu kita akan mengetahui jenis-jenis pekerjaan ya. Ada pekerjaan yang berdasarkan tempat tinggalnya, geografisnya ya. Ada yang di daerah pegunungan, ada yang di daerah pantai ya. Kemudian ada juga pekerjaan berdasarkan kemampuannya ya. Ada yang mengandalkan kemampuan fisik, ada yang mengandalkan kemampuan akal ya. Nah, nanti kita bisa membedakan ya. Di situ setelah itu kalian bisa kemudian memilih kira-kira menurut kalian yang paling bagus tuh yang mana ya. Nanti setelah kalian besar kalian akan memilih pekerjaan yang seperti apa ya. Termasuk setelah itu di alur selanjutnya yaitu alur meneliti, kalian akan melakukan wawancara lagi ya. Kemarin di unit plan yang pertama kalian sudah melakukan wawancara ya, tetapi kepada tetangga ya. Tentang apa kemarin, masih ingat nggak? Wawancara yang pertama itu tentang apa? Energi. Bukan, yang pertama. Yang pertama itu tentang penggunaan Pemakaian listrik. Betul, pemakaian listrik di rumah tangga. Yang kedua yang sama orang tua baru yang tentang energi alternatif. Nah, di unit plan yang kedua ini nanti kalian akan wawancara lagi pada orang tua tetapi tentang pekerjaan orang tuanya ya. Boleh ayah, boleh ibu, boleh dua-duanya ya. Pekerjaannya apa, terus bergerak di bidang apa, resikonya itu apa ya. Kira-kira kalau pekerjaan seperti itu resikonya apa? Misalnya ada yang orang tuanya pegawai bank ya, ada yang orang tuanya polisi, ada yang orang tuanya tentara ya, itu kalian bisa tahu resiko dari setiap pekerjaan itu seperti apa ya. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, kalian jadi lebih tahu ya pekerjaan orang tua itu seperti apa ya. Kalian bisa lebih menghargai dan menghormati orang tua yang sudah bekerja setiap hari. Oke, alur selanjutnya yaitu merealisasi. Kalian akan menuliskan hasil wawancara dengan orang tuanya itu dalam bentuk cerita. Ya, dalam bentuk cerita. Jadi kalian ceritakan. Seperti ini misalnya, ayahku adalah seorang polisi. Ya, dia setiap hari pekerjaannya seperti ini, dan selanjutnya. Jadi kalian menuliskan ya hasil wawancaranya.
sebelumnya kalian tulis dalam bentuk cerita narasi. Kemudian alur selanjutnya yaitu mengkolaborasi. Narasi itu apa, Ibu? Narasi itu cerita, Mbak. Narasi itu cerita. Jadi kalian menceritakan. Ya, narasi itu cerita. Kayak cerita binatang, cerita narasi itu kalian itu seperti bercerita, menceritakan. Jadi bukan menulis ayahku polisi, dia kerja di mana gitu, tapi seperti kalian bercerita. Misalnya, halo teman-teman, namaku Dinda misalnya. Ayahku bekerja sebagai seorang apa pekerjaannya. Jadi seperti bercerita ya, tapi ditulis ya, bukan di dalam bentuk lisan. Kemudian setelah ditulis, nah kalian coba membuat video cerita tentang pekerjaan orang tuanya ya. Bisa kalian videokan ayah atau ibunya ya. Terus dikasih tulisan misalnya, ayahku seperti ini ya. Pernah buat video toh? Siapa di sini yang belum pernah buat video? Sudah semua ya, pakai aplikasi boleh ya. Yang dimiliki apa aplikasinya? Ada yang pakai KineMaster, siapa yang punya? Punya sih, tapi lebih Ya, suka pakai ada CapCut. juga apa, Mbak? Selain Punya KineMaster? KineMaster sih, tapi lebih suka pakai CapCut. Oh ya, boleh Juga tidak? punya KineMaster. Ya, tidak harus pakai KineMaster ya. Boleh yang lainnya ya. Ada tuh itu yang apa? Yang lainnya? Aku punya Like Motion. Oh iya, sip. Oh itu malah banyak tuh. Oke, CapCut. kemudian alur selanjutnya yaitu mengaktualisasi. Kalian menuliskan ceritanya tadi disalin ke dalam bentuk MS Word. Ya kalian ketik ya, ketik. Yang tadinya kalian tulis tangan, ceritanya kemudian diketik ya. Kemudian terakhir hasil tulisan kalian itu nanti akan digabung dengan tulisan teman-teman, kemudian kita buat menjadi sebuah buku ya, buku kumpulan tentang cerita tentang pekerjaan orang tuanya ya. Nanti bisa dijadikan satu atau per kelas ya. Ya itu sedikit penjelasan tentang alur 7M unit plan yang kedua. Ya, sampai di sini yang mau ditanyakan enggak? Nanti per alurnya akan bisa dijelaskan lagi. Nanti setiap minggunya kita akan ulangi lagi. Jadi untuk pekan ini kemungkinan kita baru masuk ke alur yang pertama ini ya, mengagumi ya. Jadi kita baru masuk ke alur yang pertama. Siap menghafalkan ayat? Ya. Ya, boleh hari ini boleh mulai dibuka-buka ya. Surat At-Taubah ayat 105. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh, sudah jelas semua ya? Ya, nanti di alur selanjutnya kita akan belajar berbagai jenis pekerjaan. Kalau kalian lihat di buku modul itu ada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi ya. Nanti bisa kalian intip di modul yang baru ya. Kira-kira apa ya pekerjaan yang risikonya tinggi? Nah, apakah orang tua kalian termasuk di dalamnya? Nah, nanti bisa dilihat. Halaman. Ayo nanti dilihat aja. Lihat ya nanti buku modulnya ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah jelas ya? Insya Allah nanti per pekannya setiap Zoom Bu Sri akan ulang lagi ya alur per alurnya supaya kalian lebih jelas lagi. Makanya yang belum mengambil modulnya diambil hari ini atau besok ya, pas pendampingan belajar di sekolah bisa. Nah, yang penting kalian sekarang menjaga diri, jaga kesehatan
supaya bisa beraktivitas ya, bisa ikut pendampingan belajar di sekolah ya. Jadi bisa bertemu dengan teman-temannya juga. Asik toh? Oke. Ini siapa yang main chat-chatan? Oke. Itu saja mungkin penjelasan dari Bu Sri. Pak Bo sudah siap? Halo. Sudah, Bu. Oh ya, sip. Aja ya tadi ya. Heeh. Secara garis besarnya aja. Garis besar ya, Pak? Nanti kan, Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah tahu toh? Besok hari Selasa anak-anak ngapain? Sekolah. Ya, masuk sekolah. Senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Senang ya. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini sekarang Pak Bowo akan menyampaikan materi matematika garis besarnya aja. Nah, secara umumnya bagaimana nanti? Nah, ketika setelah Pak Bowo akan jelaskan lebih detailnya. Dan Sisi juga akan menjelaskan lebih detailnya tentang matematika. Nah, untuk matematika bisa kalian baca-baca atau mungkin bisa tanya kakaknya, tanya bapaknya, ibunya, mungkin kalau ada umnya, Pak D-nya, nah bisa. Di halaman 54 sampai 70. Nah, itu tentang apa? Tentang FPB dan KPK. Ada yang tahu FPB dan KPK itu apa? FPB itu faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, apa itu? Nah, nanti yang akan kita pelajari setelah PTS ini. Pertama untuk FPB. Nah, sebelum kita masuk ke FPB, kita harus mengenal dulu teman-temannya FPB yang lain. Nah, jadi sebelum kita menuju FPB itu kita berkenalan dulu dengan teman-temannya FPB. Kalau kemarin pecahan itu kan kita langsung ya. Nah, kalau FPB itu harus ada alurnya dulu. Nah, FPB itu kan dari kata kepanjangannya faktor persekutuan terbesar. Nah, yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang faktor. Oh ya, sebelum masuk ke faktor, Pak Bowo akan menyampaikan manfaatnya dulu ya, manfaat belajar FEB dan KPK itu apa? Nah, manfaatnya adalah kita bisa berbuat adil. Karena nanti kita akan membagi-baginya. Tuh. Kalau umpamanya kita mau kita punya 2 macam makanan nih umpamanya. Umpamanya Mas Aksa mempunyai 40 permen. Nah, terus punya kue atau roti kecil-kecil itu 32. Nah, Mas Aksa mau memberikan itu secara adil ke beberapa teman. Nah, kira-kira kalau itu dibagikan ke beberapa teman, yang teman-teman yang mendapatkan jatah permen dan kue itu secara adil berapa? Nah, itu nanti bisa kita hitung menggunakan FPB. Nah, KPK juga. Kalau KPK nanti, kalau kalian mungkin memperhatikan pokoknya kalian latihan sesuatu, pokoknya latihan renang, mungkin jadwalnya berbeda. Nanti terus tiba-tiba kok suatu hari kalian berlatihnya bersama. Nah, itu nanti bisa kita hitung menggunakan KPK. Nah, manfaatnya itu kita bisa berbuat adil.
ataupun memberikan sesuatu kepada teman, saudara, tetangga, dan yang lain. Nah, sehingga tidak menimbulkan fitnah, iri, dengki, maupun kecemburuan. Kalau umpamanya harusnya bisa dibagikan secara merata, tapi malah tidak merata, nah itu bisa menimbulkan keirian. Nah, itu ya. Nanti kita masuk ke ini faktor. Nah, mungkin kalian bisa membaca-baca itu di halaman 54. Faktor bilangan. Pengertian itu apa? Pengertian faktor. Ada yang tahu nggak? Faktor itu apa? Nah, kalian, coba Pak Bowo mau tanya sama sama siapa ini ya? Mbak Rafika coba. Nah, ini Mbak Rafika. Kalau Pak Bowo tanya faktor terjadinya hujan, Mbak Rafika bisa menyebutkan apa? Tahu. Coba kalau ada pertanyaan, sebutkan faktor terjadinya hujan. Jawabannya apa kalau Mbak Rafika? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Masa faktor terjadinya hujan? Nggak tahu. Bentar ya. Maaf ya, sebentar ya. Ya coba dibantu Mas Faiz A. Mas Faiz? Mas Faiz A? Nah, coba kalau Pak Bowo bertanya, faktor terjadinya hujan. Nah, Mas Faiz menyebutnya apa? Menjawabnya apa? Faktor, nah, yang lain bisa menyiapkan jawabannya. Faktor terjadinya hujan itu apa? Mendung. Ya, mendung. Terus apa lagi? Air. Angin. Angin. Ada yang lain? Air. Cerah. Ya, faktor terjadinya hujan kemungkinan ada dua itu ya, mendung, angin. Nah, berarti faktor itu apa? Faktor Penyebab. itu ya yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Nah, faktor terjadinya hujan berarti sesuatu yang menyebabkan hujan. Nah, nanti di faktor di matematika juga sama. Faktor itu yang menyebabkan terbentuknya suatu angka itu. Nah, dengan cara gimana? Nah, bisa dengan angka itu dibagi atau dikali. Nah, itu yang dinamakan faktor. Nah, yang berikutnya adalah faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu nanti kalian bisa buka di halaman 56. Apa tuh faktor persekutuan? Faktor persekutuan itu adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Jadi nanti ada dua bilangan ya. Nah, terus nanti kita cari angka yang sama yang bisa menjadikan kedua angka itu. Nah, nanti kalian bisa membaca-baca ya di situ di halaman 56 sampai 57. Nah, nanti ada juga yang dinamakan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bisa yang tahu enggak? Bilangan prima itu adalah angka atau bilangan yang tidak dapat dibagi. Ada apa bilangan angka yang tidak dapat dibagi? Ada. Nah, dia sebenarnya bisa dibagi, tapi hanya dibagi dengan dirinya sendiri.
Contohnya 2. 2 kan hanya bisa dibagi dengan 2 itu sendiri. Terus 3. Nah, 3 itu juga bilangan prima, karena 3 tidak ada yang bisa membagi 3. Nah, kecuali 3 itu sendiri. Terus 5, 7. Nah, tuh ya. Terus nanti baru kita masuk ke faktor persekutuan terbesar. Nanti caranya ada beberapa. Nah, terus nanti yang kedua adalah kelipatan persekutuan. Nah, ini sebelum kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, nah nanti kita berkenalan dulu dengan yang namanya kelipatan. Ada yang tahu nggak kelipatan itu apa? Tadinya belum tahu. Kebalian. Kelipatan gimana? Kebaliannya. Kebalikannya siapa? Dikalikan Kalau kelipatan 2. itu gimana? Nah, kelipatan 2 itu berapa Mas Aksa? Dua kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Setelah itu berapa lagi? 4 kali 2. 5 kali 2 berapa? 8. 8. Ya, berarti sudah tahu toh kalau kelipatan 2 itu 4, 8, 11. 6, 8 itu ya. 12. Nah, terus berarti kelipatan itu apa? Lipatan itu Kelipatan itu loncatan ya. Jadi loncat-loncat nanti. 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nanti bilangan jalannya juga sama. Umpamanya kelipatan 3, yo. 3, 6, 9, 12. Nah, itu yang namanya kelipatan. Nah, terus tadi kan faktor ada yang namanya faktor persekutuan ya. Nah, kelipatan juga ada, kelipatan persekutuan. Nah, itu nanti kita akan mencari kelipatan yang sama. Nah, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, berarti kita nanti mencari angka yang sama. Kelipatan 2 kan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, kalau 3, 3, 6, 9, 12. Nah, yang tadi ada yang sama, yaitu 6 dan 12. Berarti kelipatan 2 dan 3 adalah tadi 6 dan 12. Nanti berikutnya juga ada. tadi. Nah, terus baru masuk ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, bisa menggunakan loncatan-loncatan itu. Tinggal kita cari yang paling kecil. Nanti juga ada caranya. Caranya EPB dan KPK hampir sama. Bisa yang dinamakan pohon faktor dan juga tabel. Nah, mungkin anak-anak bisa membuka halaman 63. Sudah ketemu? Ini. Nah, ini ya. Kan di atasnya ada 30, 2, sebelah kanannya 15, 3, sini 5. Nah, itu yang namakan pohon faktor. Kok bisa ini? Nah, ini cara membacanya adalah seperti ini. 30 dibagi 2. 30 dibagi 2, hasilnya 15. Nah, terus 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nanti di sini harusnya ada lagi ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kalau di sebelah kanan sini sudah ketemu 1, berhenti. Nah, nanti terus kita menghitungnya di sini yang di sebelah kiri. Nah, ini dinamakan bilangan prima ini. Nah, nanti kita bermainnya dengan bilangan prima ini. Teman kita membaginya dengan 2, 3, 5, 7, atau 11. Nggak ada membagi dengan angka yang lain. Gitu. Jadi nanti kita
bermainnya pembagian, tapi pembagiannya dengan bilangan prima itu. Jadi tidak ada pembagi dengan angka 4, 6, 10 itu enggak ada. Gitu. Ya, nanti mungkin Adi, ya masih terbayang-bayang ini caranya. Nah, nanti kita coba pelajari, mari coba ya, harus kita pelajari. Nah, kita pelajari ketika sekolah gitu. Kalau mau dicicil belajar dengan keluarga, boleh. Jadi nggak harus nunggu dijelaskan oleh Pak Bo atau Putri. Nah, minta belajar dengan keluarga juga boleh, malah lebih bagus. Itu. Ada pertanyaan nggak nih? Enggak. Ada. Ya, kalau nggak ada, mungkin itu Bu Sri. Untuk garis besarnya nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa kita jelaskan ketika bertemu anak-anak di sekolah. Oke, Pak. Oke, Pak. Boleh teruskan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Buho ya tentang materi yang akan kita pelajari, materi matematika yang akan kita pelajari setelah PTS ini ya. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan ketika kita bertemu di sekolah ya. Insya Allah hari Selasa dan Kamis Mas 4 nanti ada pendampingan belajar di sekolah ya. Kalau yang memang sehat ya, tidak sakit. pakai seragam nggak tuh? Enggak usah. Kayak baju yang sopan saja ya. Besok pakai seragamnya kalau sudah disuruh. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah cukup jelas? Ya, oke. Nanti silahkan buku modul barunya bisa dilihat-lihat. Kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan nanti bisa menghubungi Pak Bo dan Bu Sri. Dan jangan lupa untuk hari ini tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal PTS Dinas ya, yang tematik bagian 1 dan 2. Ya, kenapa? Kok ada ini ya Bu, kayak hewan-hewan gitu. Oh iya. Oh, sudah hilang. Oke, sudah. Hari ini sedikit ya yang ikut Zoom kita. Biasanya di atas 40 orang. Ya, mungkin sedang tidak bisa waktunya ya teman-teman. Oke, kita doakan mudah-mudahan nanti besok dan ketika pendampingan belajar dan besok ketika ada Zoom meeting lagi jumlah pesertanya lebih banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja ya. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bu Sri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye.